Bagaimana jika semua es di kutub utara mencair? Sekarang, di suatu tempat di atas sana, ada lapisan es sebesar 2 kali ukuran Amerika Serikat. Diam, dingin, dan perlahan mencair. Tapi kita tidak bicara soal perlahan hari ini. Kita bicara soal bagaimana jika semuanya lenyap sekarang, dalam sekejap. Apa yang terjadi pada kita? Kutub utara bukan daratan. Itu yang kebanyakan orang tidak tahu. Berbeda dari Antartika yang punya tanah di bawahnya, kutub utara hanyalah es yang mengapung di atas lautan. Lautan Arktik. Tidak ada tanah di sana. Hanya air yang membeku. Dan itu mengubah segalanya. Karena es yang mengapung, ketika mencair, tidak menaikkan permukaan laut secara dramatis. Seperti es batu dalam gelas. Kalau esnya mencair, air di gelas tidak tumpah. Kedengarannya seperti kabar baik. Tapi tunggu dulu. Es kutub utara mencakup sekitar 14 juta kilometer persegi di musim dingin. Di musim panas, menyusut jadi sekitar 7 juta. Sekarang bayangkan semua itu hilang. Yang pertama terjadi bukan banjir. Yang pertama terjadi adalah cahaya. Es berwarna putih. Ia memantulkan sekitar 80% sinar matahari kembali keluar angkasa. Tapi lautan berwarna gelap. Ia menyerap 94% sinar matahari yang sama. Begitu es itu hilang, lautan Arktik tiba-tiba berubah menjadi pemanas raksasa. Suhu di wilayah itu naik drastis. Bukan dalam beberapa dekade, dalam hitungan bulan. Ilmuwan menyebutnya ice albedo feedback. Artinya sederhana, makin sedikit es, makin panas. Makin panas, makin sedikit es. Lingkaran yang tidak berhenti sendiri. Sekarang, efeknya mulai merambat. Kutub utara yang menghangat mengacaukan sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa. Cuaca. Ada arus udara dingin yang melingkari kutub utara seperti tembok tak terlihat. Namanya polar vortex. Selama ini, ia menjaga udara dingin tetap di utara dan udara hangat tetap di selatan. Tapi, ketika kutub utara menghangat, tembok itu melemah. Ia mulai bergoyang, meliuk ke selatan. Dan tiba-tiba, gelombang dingin ekstrim menghantam tempat-tempat yang tidak pernah mengalaminya. Texas membeku di tengah musim semi. Eropa Barat dilanda badai salju di bulan April. Pola musim yang manusia andalkan selama ribuan tahun mulai tidak bisa diprediksi. Petani tidak tahu kapan harus menanam. Hewan tidak tahu kapan harus bermigrasi. Dan kita hanya menonton perakiraan cuaca dengan bingung. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di bawah tanah beku di sekitar Arktik, Siberia, Kanada, Alaska, ada lapisan tanah yang membeku sejak 40.000 tahun lalu. Namanya permafrost. Dan di dalam permafrost itu tersimpan sesuatu yang dunia modern belum pernah bertemu. Karbon. Dalam jumlah yang tidak masuk akal. Permafrost menyimpan sekitar 1,5 triliun ton karbon. 2 kali lipat jumlah karbon yang sekarang ada di atmosfer bumi. Ketika es Arktik mencair dan suhu naik, permafrost mulai mencair juga. Karbon itu lepas ke udara sebagai karbon dioksida dan metana. Metana 80 kali lebih kuat dari CO2 dalam menangkap panas atmosfer. Bumi makin panas, permafrost makin banyak mencair. Lebih banyak karbon lepas, bumi makin panas lagi. Siklus ini tidak punya tombol berhenti. Dan itu bukan satu-satunya hal yang tersimpan di sana. Pada 2016, di Siberia, seorang anak berusia 12 tahun meninggal karena antraks. Puluhan orang dirawat di rumah sakit. Lebih dari 2.000 rusa kutub mati. Penyebabnya? Permafrost mencair
dan membebaskan bangkai rusa yang mati karena antraks 75 tahun sebelumnya. Virus dan bakteri yang membeku selama puluhan, bahkan ratusan ribu tahun, bisa bangkit kembali ketika tanahnya mencair. Para ilmuwan sudah menemukan virus berusia 48.500 tahun yang masih hidup di dalam permafrost Siberia. Kita tidak tahu apalagi yang ada di sana. Dan sistem imun kita belum pernah bertemu mereka. Kembali ke lautan. Meskipun es Arktik yang mengapung tidak langsung menaikkan permukaan laut secara besar, kehilangan es itu mempercepat pencairan gletser di daratan sekitarnya. Greenland misalnya. Greenland menyimpan es yang cukup untuk menaikkan permukaan laut global sekitar 7 meter jika semua mencair. Dan dengan Arktik yang menghangat 2 kali lebih cepat dari bagian bumi lainnya, Greenland mulai kehilangan masanya lebih cepat dari yang pernah diperkirakan. Kota-kota pesisir mulai was-was. Jakarta, Mumbai, Shanghai, Miami, Amsterdam. Bukan tenggelam sekarang, tapi menghitung waktu. Di Arktik sendiri, sesuatu yang aneh terjadi. Rute pelayaran baru terbuka. Jalur laut yang dulu tertutup es sepanjang tahun, kini bisa dilalui kapal. Rute dari Eropa ke Asia yang biasanya melewati terusan Suez, sekarang bisa dipotong lewat utara, menghemat ribuan kilometer. Negara-negara berebut klaim wilayah Arktik. Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, semuanya mau sepotong dari lautan yang baru terbuka itu. Di bawah lautan Arktik, diperkirakan tersimpan 13% cadangan minyak dunia yang belum ditemukan, dan 30% cadangan gas alam. Arktik yang mencair bukan hanya bencana. Bagi sebagian pihak, ia adalah peluang. Dan itu mungkin hal yang paling menakutkan dari semua ini. Beruang kutub tidak punya pilihan. Mereka bergantung pada es untuk berburu anjing laut. Tanpa es, mereka berenang lebih jauh, membakar energi lebih banyak, makan lebih sedikit. Populasi beruang kutub diperkirakan bisa turun 30% sebelum tahun 2050 jika tren ini terus berlanjut. Tapi beruang kutub hanya satu bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar. Ganggang laut yang tumbuh di bawah es Arktik adalah dasar dari seluruh rantai makanan di sana. Hilangkan esnya, hilangkan ganggangnya, dan seluruh sistem itu runtuh dari bawah. Jadi, inilah gambar besarnya. Es kutub utara mencair. Bumi menyerap lebih banyak panas. Polar vortex melemah. Cuaca ekstrim di mana-mana. Permafrost mencair. Karbon dan patogen kuno lepas ke dunia. Greenland mempercepat pencairannya. Permukaan laut naik perlahan tapi pasti. Ekosistem Arktik runtuh. Dan efeknya menjalar ke seluruh rantai makanan di planet ini. Tidak ada satu bencana tunggal. Hanya efek domino yang sangat-sangat panjang. Es kutub utara di musim panas mungkin sudah hilang sebelum tahun 2050. Bukan dalam skenario terburuk, dalam skenario yang sedang berjalan sekarang. Kita tidak perlu menunggu semuanya mencair sekaligus untuk merasakan akibatnya. Prosesnya sudah dimulai, dan bumi tidak menunggu kita siap.